Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke Pak geng, kali ini saya masih tetap tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini dan yang akan saya ambil nanti. Apakah informasi dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi perasaan kamu, perasaan manusia tersebut, atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif terhadap perasaan kamu, atau mungkin kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari batin dan pemikiran. Kenapa saya mengatakan batin dengan pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut menerima berbagai konflik secara tekanan. Bisa saja emosi masih mengendalikan pemikiran satu energi yang saya katakan tadi. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain,
serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi. Kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana pihak lain untuk saat ini benar-benar sedang terluka. Terluka dalam arti bersedih. Terluka dalam arti kehilangan. Terluka dalam arti kesepian. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek tadi benar-benar sedang tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Terlalu lama diri kamu menahan dan menerima berbagai sakit hati. Sakit hati yang membuat pemikiran kamu sangat kacau. Sakit hati yang membuat perasaan kamu benar-benar bersedih. Kalau saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana hubungan asmara yang selama ini kamu jalankan, baik secara LDR, rumah tangga, sampai diri kamu menerima status single parent, sepertinya kondisi diri kamulah yang seakan-akan lebih banyak menerima suatu konflik dan tekanan. Dan saya percaya diri kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap hubungan kamu, tetapi lagi-lagi hubungan kamu itu hanya bisa membuat diri kamu bersedih. Three of Swords terdiri dari 3 pedang, yang dimana ketiga pedang ini kamu, dia, pihak lain, yang secara tidak langsung kehadiran pihak lain yang membuat diri kamu merasa tersakiti. Manusia ini yang memberikan izin terhadap berbagai pihak di luaran sana untuk ikut campur di dalam hubungan kamu. Bisa saja dari pihak ketiganya, bisa saja dari keluarganya yang memberikan suatu doktrin, bisa saja dari sahabat. Three of Swords. Saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu. Kalau saya mengatakan hubungan kamu penuh dengan kebahagiaan, sementara kartu yang saya pegang ini berbanding terbalik. Berbanding terbalik yang kamu rasakan. Kalaupun diri kamu merasakan suatu kebahagiaan, itu karena diri kamu yang menciptakannya sendiri, bukan orang yang kamu prioritaskan. Walaupun manusia itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, mungkin ada satu tujuan di luar dari yang kamu ketahui, makanya manusia itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Ini dia wakil. Ibaratnya, saya hanya mengambil satu contoh. Ketika diri kamu terlalu fokus untuk memprioritaskan manusia tersebut, kondisi keuangan kamu itu secara otomatis mati. Kondisi hubungan kamu terhadap berbagai pihak
yang seharusnya seimbang, akur, rukun, stabil, tetapi akibat manusia ini hadir, hubungan kamu itu terhadap orang lain berantakan. Begitu juga terhadap pekerjaan kamu, berdampak terhadap segala aspek ketika diri kamu terlalu fokus untuk hubungan asmara kamu. Sementara hasil dari apa yang kamu fokuskan di dalam hubungan asmara kamu itu hanya sakit hati yang kamu dapatkan. Ini dia Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi di masa lalu kamu atau masih menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini. Saya kurang mengerti. Tetapi kartu ini mengharuskan diri saya untuk mencoba flashback kembali bagaimana hubungan asmara kamu. Ternyata hasilnya adalah kesedihan dan luka. Ini dia Wak Geng. Secara batin selalu berkonflik. Secara pemikiran tidak sejalan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Secara perasaan lebih mendominasi, manusia itu menuntut. Three of Swords, 3 pedang secara tajam. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, kartu ini seakan-akan membuktikan suatu emosional yang dimana rasa emosional ini menyakitkan kondisi perasaan dia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sepertinya manusia ini merenung atau mungkin rasa emosional dia ini mengganggu pemikiran dia agar pemikiran dia ini selalu mengarah terhadap diri kamu. Mengarah terhadap diri kamu padahal dia sudah mengikat orang lain di luaran sana menjadi pasangan kamu, pasangan dia. Walaupun manusia ini memiliki status hubungan terhadap orang lain, tetapi hubungan itu bukan berarti membuat diri dia merasa tenang, tetapi memberikan diri dia suatu perbandingan antara diri kamu dengan orang lain. Ketika manusia ini membandingkan diri kamu dengan pihak ketiganya, justru pihak ketiganya membuat pemikiran dia seperti terluka. Ini dia Wak Geng. Dan saya rasa kondisi diri dia pun untuk menjalankan hubungan yang sedang dia terima untuk saat ini tidak baik-baik saja. Kondisi diri dia tidak baik-baik saja, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Nine of Swords, 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang ini seakan-akan lebih mendominasi terhadap manusia itu. Yang dimana manusia itu merasa bersalah, seperti orang yang merasa menyesal. Penyesalan yang dia dapatkan ketika diri dia memberikan diri kamu suatu kekecewaan. Seperti ibaratnya Wak Geng, walaupun diri dia merasa bahagia dengan kebebasan dia, tetapi pemikiran dia ini belum tentu menggambarkan kebahagiaan di dalam kebebasan dia. Pasti ujung-ujungnya manusia ini akan selalu memberikan diri kamu berbagai komunikasi, dan pasti ujung-ujungnya manusia ini akan kembali juga terhadap diri kamu.
Ini dia, merasa bersalah akibat dari seluruh yang dia buat terhadap diri kamu. Dan saya rasa manusia ini seperti orang ketakutan ketika diri kamu tidak berada di samping dia. Dan saya rasa manusia ini penuh dengan kekhawatiran di mana diri kamu tidak ada di samping dia. Walaupun manusia ini sudah memiliki pihak ketiganya itu tidak dia butuhkan. Yang dia butuhkan itu adalah kamu. Kamu yang dia butuhkan. Tetapi diri dia sadar. Dia tidak mampu untuk menyampaikan hal tersebut terhadap diri kamu karena diri dia merasa sudah terlalu banyak luka yang dia berikan terhadap diri kamu. Mana mungkin dia berani memberikan wajahnya terhadap diri kamu. Ya secara otomatis dia pun merasa takut, khawatir. Tetapi dari kondisi batinnya, dia merasa bersalah. Merasa bersalah, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Cups. Seven of Cups terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi, yang saya tarik tadi, membuktikan manusia ini masih berangan-angan terhadap diri kamu. Manusia ini masih berhayal bagaimana kebaikan kamu, ketulusan kamu, rasa peduli kamu masih, ya ibaratnya tidak bisa dia lupakan. Tidak bisa dia lupakan. Kalaupun manusia ini ingin mengarah kembali terhadap diri kamu, dia beranggapan pasti diri kamu sangat sulit untuk mengambil keputusan agar bisa kembali terhadap diri dia. Pasti itu, geng. Masih berimajinasi dia, geng. Masih menghayal diri kamu. Ini dia. Dan saya rasa saya pun mengategorikan manusia ini manusia yang terlalu goblok. Kenapa? Karena manusia ini sudah membuang suatu kesempatan yang dimana kesempatan itu mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu. Ada satu hal yang belum dia dapatkan dari diri kamu. Mungkin diri kamu sudah mengerti apa maksud dari tujuan perkataan saya ini. Sesuatu hal yang masih ingin dia dapatkan dari diri kamu, yaitu ingin kembali. Saya rasa pun kalau manusia ini dalam kondisi tidur, dalam kondisi bekerja, dalam kondisi apapun itu, ini manusia masih secara tidak langsung tanpa dia sadari, batin dia yang selalu terkoneksi terhadap diri kamu. Bagaimana ya kabar dia di sana? Apa ya yang dia lakukan? Apa ya yang harus saya lakukan untuk membuat diri saya bisa kembali? Ini angan-angan dia. Itulah hayalan dia. Tetapi tidak bisa dia eksekusikan karena dia merasa bersalah. Lebih banyak rasa sakit hati daripada bahagia yang dia berikan terhadap diri kamu. Itu dia, geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika? Ya, kalau menurut diri kamu bisa kamu terima secara logika, silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak bisa kamu terima secara logika, tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate. Saya yakin, geng, dari 100%, ini 75%
pergerakan energi diri dia ini, walaupun diri dia memiliki pihak ketiga, ini koneksi batin sangat kuat yang saya rasakan. Ingin selalu mengarah terhadap diri kamu. Itu yang saya lihat dari pergerakan energi dia, 75%. Saya yakin dan saya percaya terhadap perkataan saya tadi. Tetapi dia tidak mampu untuk pulang terhadap diri kamu karena pihak ketiganya. Manusia sangat jahat. Manusia bangsat. Manusia puki. Itu dia, Wageng. Oke, Wageng, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan ada kesedihan yang begitu sangat mendalam. Apakah diri kamu masih bersedih akibat manusia itu meninggalkan diri kamu? Apakah diri kamu merasa menyesal, yang dimana penyesalan kamu itu kamu beranggapan, kenapa ya saya bisa dipertemukan terhadap orang yang tidak bertanggung jawab? Kenapa ya saya bisa memberikan ketulusan terhadap orang yang tidak peduli terhadap saya? Kenapa ya saya bisa terlalu bodoh memberikan kepercayaan terhadap orang yang sama sekali tidak peduli? Kenapa ya saya bisa memberikan perjuangan terhadap hubungan yang dimana hubungan itu selalu memberikan suatu godaan, penyesalan yang sedang kamu renungkan? Ya, tapi harus bagaimana, Wak Geng? Sudah terjadi. Tidak mungkin kamu bisa mengubah suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut manusia itu yang meninggalkan diri kamu. Tetapi yang menjadi hal untuk kamu pikirkan, bagaimana caranya agar manusia ini bisa melihat diri kamu berdiri tegak tanpa harus mendapatkan bantuan dia. Itu buktikan sama dia, Wageng. Walaupun memang kondisinya ketika diri kamu menjalankan suatu proses untuk berdiri tegak dalam kondisi kesedihan, setidaknya kesedihan kamu itu memberikan diri kamu suatu pembelajaran agar diri kamu bisa memakai logika, tidak perasaan. Five of Cups. Kebahagiaan kamu sudah hilang akibat kehadiran pihak lain. Yang seharusnya diri kamu berekspektasi tinggi terhadap hubungan kamu, di mana hubungan kamu itu bisa kamu nikmati di masa tua, bisa kamu nikmati untuk membesarkan keturunan, bisa penuh dengan canda tawa, bisa penuh dengan kenyamanan, tetapi semuanya sudah hilang. Hilang akibat kehadiran seseorang, dan itu secara tiba-tiba pula. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini pun hampir sama dengan diri kamu. Tidak berbeda jauh, tetapi berbeda versi. Versi yang dimana manusia ini sangat berhati-hati. Berhati-hati untuk menebus kesalahannya apabila ingin berkomunikasi terhadap diri kamu. Karena ada hasil yang dimana hasil tersebut tidak dia dapatkan dalam kondisi kebahagiaan ketika diri dia menghadirkan pihak lain.
tetapi saya tidak terlalu mendominasi. Tidak terlalu mendominasi terhadap kesedihan dia, kekacauan dia, terhadap pihak ketiga dia. Saya lebih mendominasi terhadap Seven of Cups, yang dimana kartu ini membuktikan dia masih berangan-angan untuk kembali terhadap diri kamu. Titik. Sekuat apapun diri kamu, sekuat itu juga diri dia akan mengganggu diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan kepergian dia itu membuat diri dia terluka. Kepergian dia itu membuat diri dia mendapatkan kekecewaan. Kepergian dia itu membuat diri dia menerima luka, dan luka itu harus dia sembuhkan. Pergi sambil tertati-tati dan menangis. Itu yang saya lihat untuk saat ini. Awalnya saja bahagia terhadap pihak ketiga, tetapi semakin ke sini tidak bahagia. Bisa kamu buktikan, tetapi ketika diri kamu membuktikan, kamu jangan melihat secara formalitas. Selidiki kondisi keuangan dia, kondisi batin dia. Batin dia terluka dengan kepergian dia sendiri. Biarkan sajalah, capek kita wak geng. Toh juga dia yang pergi kan, bukan kamu yang pergi. Ya kalau dia merasa terluka, itu adalah keputusan dia, bukan keputusan kamu. Memang saya mengakui kepergian dia membuat diri kamu merasa terbebani, karena diri kamu memikul berbagai tanggung jawab. Tetapi lebih parah dia, batinnya masih terkoneksi terhadap diri kamu. Batin loh, bukan perasaan. Kalau perasaan masih bisa dia kendalikan, tetapi kalau batin, tidak ada manusia yang bisa mengendalikan kondisi batin. Apalagi diri kamu pernah membina suatu hubungan pernikahan yang sakral, yang sudah menghasilkan keturunan. Sakral dihancurkan akibat nafsu bejat. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Three of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Three of Wands, di mana kemunculan kartu Three of Wands ini terdiri dari 3 tongkat. 3 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat tersebut, sepertinya dalam waktu dekat kamu berencana ingin pergi atau melakukan suatu perjalanan, wage. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah diri kamu dalam waktu dekat berencana ingin melakukan suatu perjalanan, yang dimana perjalanan kamu itu membuat kondisi batin kamu, pemikiran kamu lebih tenang, ibaratnya refreshing, atau urusan pekerjaan atau urusan penjualan aset. Three of Wands. Dan kalaupun diri saya mengarahkan kartu ini terhadap posisi energi manusia tersebut, tidak berbeda jauh terhadap diri kamu, tetapi berbeda versi. Manusia itu pun berencana ingin melakukan suatu perjalanan jauh, tetapi perjalanan jauh tersebut dari jiwa spiritual dan perasaan. Jiwa spiritual yang membutuhkan berbagai pencerahan karena kondisi dia sakit hati, bersedih, luka, kacau, dan berimajinasi. Kalau saya menarik dari perasaan, mungkin ada perencanaan diri dia untuk mengarah terhadap diri kamu. Ini dia wajah.
Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, manusia ini ibaratnya walaupun dia sudah pergi meninggalkan meninggalkan diri kamu, tetapi dia masih membutuhkan dukungan dari diri kamu agar diri kamu memberikan kesempatan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.